semangat kelas. Tolong dicatat dulu kawan-kawan yang nggak hadir hari ini ya. Nanti sesudah pembelajaran kita serahkan sama bapak catatannya. Oke, bertemu lagi dengan bapak di mata pelajaran SKI dengan materi pembelajaran dakwah Rasulullah di periode Makkah. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda semua, Bapak harapkan Anda semua sudah membaca buku paket di rumah masing-masing. Di buku paket Akidah Akhlak ya, mungkin di hati Anda semua dakwah Rasulullah SAW ini tidak lagi jadi pertanyaan ya, karena waktu kita masih SD juga sudah kita dengar siapa Rasulullah ini, siapa Nabi Muhammad ini ya. Oke, kita masuk pembelajaran. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 26 Rabiul Awal pada hari Senin pada tahun Gajah. Tolong dicatat ya Anda. Nabi Muhammad dilahirkan pada 26 Rabiul Awal pada hari Senin pada tahun Gajah, pada waktu Rasulullah. Beliau lahir dari golongan Bani Quraisy, di mana di Bani Quraisy itu ada namanya Bani Hashim. Di mana kaum Bani Hashim ini termasuk golongan keluarga terhormat di tengah-tengah kafir Quraisy. Beliau, nama ayah beliau, catat ya, nama ayah beliau Abdullah. Nama ibu beliau nama ayah beliau Abdullah, nama ibu beliau Aminah, dan nama kakek beliau Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayah tercintanya meninggal dunia ayah tercintanya, yaitu Abdullah. Betapa sedih hati seorang istri yang sedang mengandung anak pertama, yang sedang mengandung Nabi Muhammad. Belum lahir Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Waktu berganti, jam pun berganti dengan tahun. Lahirlah Rasulullah pada tanggal 26 Rabiul Awal pada hari Senin, tepatnya pada tahun Gajah. Sewaktu beliau masih kecil, diberi kakeknya lah namanya Muhammad. Ahmad. Di umur ketiga tahun ibunya meninggal dunia. Aminah meninggal dunia di umurnya yang ke-7 tahun. Di umurnya yang ke-7 tahun, Aminah meninggal dunia. 2 tahun ya, si Muhammad yang masih kecil diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. 2 tahun sesudah ibunya meninggal, neneknya meninggal dunia. Betapa sedih, hilang semua
sanak saudara sekeluarga oleh Rasulullah. Hilang semuanya, sedih. Dan pada waktu itu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini hanyalah seorang saudagar, hanyalah seorang pedagang yang membawa dagangan dari saudagar kaya yang bernama Khadijah. Waktu perjalanan dari Mekah menuju Syam, waktu perjalanan Abdul Muthalib, beliau membawa Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan Abu Thalib pamannya berjumpa dengan seorang pendeta, dan pendeta itu berpesan kepada Abu Thalib bahwasanya jagalah dengan baik-baik Muhammad itu. Pasti kalau kita pribadi datang orang sama kita, jaga baik-baik orang ini, katanya. Tentu dalam pertanyaan kita, kenapa dia berbicara seperti itu ya, karena ternyata pendeta itu melihat di diri Nabi Muhammad itu ada sifat-sifat kenabian. Makanya pendeta itu bilang untuk menjaga dengan baik-baik Muhammad. Waktu berganti dengan waktu, jam pun berganti dengan hari, hari berganti dengan bulan, bulan pun berganti dengan tahun. Itulah kehidupan Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib. Pada masa waktu beliau ingin pergi berdagang dengan Abu Thalib, nampaklah sama Khadijah, siapa pemuda ini? Sementara Khadijah itu seorang janda kaya di kalangan kaum Quraisy. Siapa pemuda ini? Dengan sifat akhlak mulianya Rasulullah, dengan sifat jujurnya Rasulullah, Khadijah, seorang saudagar kaya, terkagum sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad. Makanya Anda semua biasakan sifat jujur, disiplin. Karena dengan sifat jujurlah Anda akan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Anda, jangan biasakan berbohong, biasakan sifat-sifat jujur. Kita teladani kisah Rasulullah SAW. Ya, lanjutnya pada umur yang ke-25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Sementara umur Khadijah, Rasulullah berumur 25 tahun, Khadijah berumur dengan 40 tahun. Maka menikah beliau dengan Khadijah. Disitulah sama-sama kita ketahui baginda Rasulullah ini adalah seorang yang taat beribadah. Selain dia taat beribadah, dia tidak pernah mengerjakan dosa. Ingat ya, dia tidak pernah mengerjakan dosa. Walaupun dia seorang nabi Ananda, dia tetap taat beribadah sampai-sampai waktu Rasulullah masih hidup, sahabatnya pernah menegur beliau, "Ya Rasulullah, sementara engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau masih berbuat sampai-sampai beribadah, sampai-sampai untuk Rasulullah itu bengkak nanda karena taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah dijamin masuk surga. Engkau adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa masih sampai-sampai bengkak lututmu untuk beribadah menyembah kepada Allah?" Apa jawab Rasulullah? "Saya memang sudah dijamin masuk surga, tapi begitukah saya kalau saya tidak beribadah kepada Allah, kepada Sang Pencipta, begitukah saya menyia-nyiakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala?" Kayak itu dibilang Rasulullah hendak. Dan kita lanjutkan, pada 25 tahun Rasulullah tadi menikah dengan Khadijah. Beliau adalah seorang yang taat beribadah dan tidak pernah berbuat dosa. Di balik beliau tidak taat beribadah, beliau adalah
orang yang pernah berhalwat, namanya kalau bahasa Arabnya ya, berhalwat kalau diartikan menjadi mengasingkan diri dengan orang lain, bersendiri, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk lebih khusyuk taatnya kepada Allah. Pada malam hari 17 Ramadan beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Beliau mendapatkan wahyu itu di Gua Hira, tempat turun pertama wahyu di Gua Hira. Catatnya Anda, tempat pertama yang turun wahyu yaitu Gua Hira. Disitulah beliau bergemetar saat bertemu dengan malaikat Jibril. Gemetar hatinya Ananda, gemetar. Apa kata Jibril? Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak pandai membaca. Iqra, sampai dipeluk Nabi Muhammad, hampir-hampir mau patah tulang Nabi Muhammad, katanya dalam kisahnya. Sesudah terjadi kejadian itu, pulang Rasulullah sampai lari-lari terbirit-birit, saking takutnya dengan malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya menutupi matahari, yang mengepakkan sayapnya hampir setengah dari bumi. Lari beliau ke dalam rumah di mana istri beliau sudah menunggu beliau di sana, yaitu Khadijah. Disitulah di wahyu itulah ada suruhan untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah Islam. Disinilah masuk kita materi pembelajaran. Beliau di tengah-tengah Quraisy yang sangat kejam, beliau bisa membuat kaum Quraisy menjadi agama Islam. Pola yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah yang pertama itu secara sembunyi-sembunyian. Yang ada di kertas karton yang ada. Beliau berdakwah yang pertama secara sembunyi-sembunyian. Yang pertama kali masuk dalam Islam yaitu Khadijah, ya di kertas karton dicatat ya. Yang pertama kali masuk dalam Islam yaitu Khadijah, istri beliau sendiri. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau. Yang ketiga Sabit. Yang keempat Abu Bakar. Ini yang empat ini dinamakan dengan As-Sabiqun al-Awwaluna, As-Sabiqun al-Awwaluna, pemeluk Islam yang pertama. Yang pertama, pemeluk Islam yang pertama. 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyian. Dan berlalu dengan waktu yang singkat ya Nanda. 3 tahun sudah berlalu, beliau datang pula lah wahyu yang kedua yang menyuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya maaf Nanda. Wahyu yang kedua yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Itu wahyu yang kedua. 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sudah 3 tahun lamanya datanglah suruhan untuk berdakwah secara terang-terangan. Datanglah suruhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Di waktu
waktu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ada 2 orang pemuka Quraisy yang sangat disiplin, yang sangat tegas di dalam kaum Quraisy masuk dalam agama Islam. Yang pertama itu Hamzah. Yang pertama masuk Islam di waktu secara terang-terangan itu Hamzah. Dan yang kedua Umar bin Khattab, yang lebih kita kenal dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk di dakwah secara terang-terangan. Sudah sama-sama Anda ketahui ya, bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah singa padang pasir. Beliau sangat hebat dalam bermain pedang. Namun di waktu dia masuk ke dalam agama Islam, ketegasan beliau digunakan yang sebelumnya. Ketegasan beliau di dalam sebelum masuk Islam, dia mengancam siapa yang masuk ke dalam agama Muhammad itu, dia akan memancung kepalanya dengan pedangnya sendiri. Ketegasan itu juga dilaksanakannya pas waktu dia masuk ke dalam agama Islam. Siapa yang tidak masuk kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad, saya sendiri dengan pedang saya sendiri yang akan menebas kepalanya. Dengan demikian ancaman beliau kepada kaum Quraisy, maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Beliau masuk Islam dikarenakan pada masa waktu itu dia mencari Rasulullah yang telah menyebarkan agama. Menurut dia, waktu dia masih belum Islam, menurut dia sesat. Waktu dia masih belum Islam, dia mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Bertemu untuk mencegah perbuatan Umar, bertemulah dengan dia sahabat. Wahai Umar, kata sahabat yang bertemu dengan dia, mau hendak kemana engkau, kata sahabatnya itu. Apa kata Umar? Saya ingin mencari Nabi, saya ingin mencari Muhammad. Terus dijawab oleh yang bertanya tadi, apa gerangan yang terjadi sehingga ingin engkau bertemu dengan Muhammad? Terus dijawab Umar, saya ingin membunuh beliau dengan tersentak. Sementara yang bertanya itu sudah Islam. Tersentaklah hati beliau yang bertanya itu. Kenapa engkau mencari Muhammad sementara adikmu saja, Fatimah, sudah masuk Islam? Tidak tertahan lagi emosi Abu Bakar. Dia mencari adiknya itu Fatimah. Dia mencari adiknya itu Fatimah. Dicari ke sana ke sini, dapatlah ketemulah di sebuah gubuk. Diketoknya pintu, Fatimah. Karena terkejut mendengar suara Umar, Fatimah sedang membaca Al-Quran. Waktu itu Al-Quran masih kertas, belum dimushafkan satu mushaf ya, masih selembaran kertas. Fatimah, kata Umar dengan suara yang tegas dan lantang. Dengan terkejut, Fatimah langsung mengambil kertas Al-Quran dan menduduki Al-Quran di bawah. Terus apa jawab Fatimah dalam di belakang? Ya Umar, di dalam dari ya Umar. Dibukanya pintu, dibuka Umar pintu. Apa langsung karena Fatimah sedang belajar membaca Al-Quran. Sebelum nyampai Umar ke dalam rumah, ke pintu rumah itu, Umar sudah mendengar lantunan baca Al-Quran. Apa yang ditanya oleh Umar? Wahai Fatimah, apa yang tadi kamu baca? Kata Umar kepada Fatimah. Fatimah menjawab, tidak ada Umar. Jawab, kata Umar, apa yang kamu baca tadi? Apakah saya salah dengar? Kata Umar. Tidak. Ya, mana yang kamu baca itu? Kata Umar semakin tegas. Lalu dikeluarkan oleh Fatimah lah selembaran Al-Quran. Pas waktu itu di dalam lembaran Al-Quran itu adalah tentang membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran yang suratnya surat Toha.
Mau diambil Umar. Apa kata Fatimah? Enggak boleh sama Fatimah. Mau diambil Umar, jangan wahai Umar, engkau masih kotor. Bersihkan badanmu dulu baru kau bisa membacanya. Baru bisa kau memegangnya, kata Fatimah. Tanpa basa-basi langsung Umar mandi. Langsung Umar mensucikan dirinya dan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dia membaca Toha. Ya, anda semua tolong dibaca nanti, dia hafal Al-Quran surat Toha ini ya. Sesudah Umar membaca surat Toha ini, bergetar hati beliau. Yang tadinya pedang masih di tangan, terlepas sendiri saking indahnya bahasa Al-Quran itu, saking bagusnya bahasa Al-Quran itu. Terus sesudah beliau membaca surat Toha tadi, maka beliau bertanya kepada Aisyah Fatimah, di mana Nabi Muhammad? Fatimah terkejut. Kenapa pula Umar ini menanyakan Nabi Muhammad? Nanti kalau saya kasih tahu, nanti dia akan membunuh Muhammad. Apa kata Al-Fatimah? Saya tidak akan memberitahu wahai Umar. Cepat katakan di mana Muhammad, kata Umar. Saya tidak akan memberitahu wahai Umar. Terus ditanyanya lagi ke yang ketiga kali, cepat katakan di mana Nabi Muhammad. Ditanya Fatimah, untuk apa engkau bertemu dengan Nabi Muhammad? Saya hendak ingin memeluk agama Islam, kata Umar. Legalah hati Fatimah. Terus dikasih tahulah di mana Nabi Muhammad berada. Pendek ceritanya, berjalanlah Umar ke tempat Nabi Muhammad. Sampai di tempat Nabi Muhammad, diketoknya pintu. Sementara di sana banyak umat Islam yang Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya. Diketoknya pintu. Muhammad, katanya, dengan nada yang keras dan tegas. Muhammad, katanya. Terkejutlah sahabat-sahabat yang di dalam semuanya. Namun Rasulullah itulah seorang Rasul kita. Dengan tenang dia menenangkan sahabat-sahabatnya. Udah, tenang saja. Mungkin kedatangannya ke sini itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Bukakan sajalah pintunya, kata Nabi Muhammad. Semua sahabat yang di dalam itu geger, ketakutan, keringat dingin dikarenakan mendengar suara Umar. Suara Umar baru udah ketakutan, belum lagi orangnya. Itulah saking tegasnya Umar ini. Mendengar suara saya sudah takut. Dalam kisah, Umar ini sesudah masuk Islam ditakuti oleh setan, ditakuti oleh jin, dikarenakan saking tegasnya beliau, saking disiplinnya beliau, saking adilnya beliau, jin takut kepadanya. Kalau bertemu jin dengan dia, satu jalan berhadapan, jin yang lari terbirit-birit. Makanya waktu kisah Umar, itu jin itu tidak pernah ketemu dengan Umar. Lebih baik jin ini memutar cari jalan daripada harus ketemu dengan Umar. Itulah saking tegasnya, saking adilnya Umar ini. Lanjut cerita. Udah diketoknya di tempat itu, Muhammad datanglah dari salah satu sahabat. Sahabat ini juga adalah seorang pendekar padang pasir. Beliau bilang, bukakan sajalah pintunya. Apabila dia nanti mengganggu Nabi Muhammad, saya yang akan pertama kali menghadap pedangnya, katanya. Beranilah sahabat-sahabat yang lain membukakan pintu. Sampai di luar, dengan ketakutan sahabat-sahabat yang lain lari dari luar
ruangan itu, lari keluar sampai tinggallah Nabi Muhammad dan Umar di dalam. Panjang pendek ceritanya, kedengaranlah suara Nabi Muhammad mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tandanya ada orang yang masuk Islam lagi. Ternyata Umar sudah memeluk Islam pada pola dakwah secara terang-terangan. Disinilah Rasulullah masuk. Disinilah Umar masuk Islam.